Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andy Chu kembali menyajikan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Kita mulai dengan berita pertama. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO baru-baru ini telah menetapkan 3 situs baru di Tiongkok sebagai sistem warisan pertanian penting global. Situs-situs yang baru ditetapkan tersebut terletak di Kabupaten Otonomi Kwancheng, Manzu di Provinsi Hebei, Tiongkok Utara dengan sistem penanaman ekotanaman kastanye tradisional. Kabupaten Xianju di Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur dengan sistem komposit waxberry Tiongkok kuno dan kota Tongling di Provinsi Anhui, Tiongkok Timur dengan sistem perkebunan jahe putih. Dengan tambahan 3 lokasi tersebut, jumlah total sistem warisan pertanian penting global di Tiongkok kini mencapai 22, mengukuhkan posisinya sebagai kontributor terbesar dalam daftar tersebut. Di balik warisan budaya pertanian, terdapat komitmen yang kuat terhadap pelestarian ekologi. Sistem warisan ini tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah terkait. 我认为农业文化遗产正在成为人们对于农村、农业和农民的一种全新认识的一种最好的一种媒介。农业文化遗产的发掘和保护，使得我们对于农业、农村的生态保护功能和文化传承功能有了更深刻的理解和认识。 Para ahli menekankan bahwa upaya berkelanjutan dalam perlindungan dan eksplorasi warisan budaya pertanian tidak hanya berfungsi untuk mewarisi dan meneruskan peradaban pertanian yang luar biasa dari bangsa Tiongkok, tetapi juga memainkan peran positif dalam revitalisasi pedesaan dan pembangunan Tiongkok yang indah. 也就是说，我们今天要发展现代农业，我们要把传统农业里边的优秀的东西和我们今天的农业科学技术进步的东西结合在一起，就可以让我们的农业有更好的发展。 Seorang pakar ekonomi Tiongkok mengatakan bahwa sebagai salah satu dari 5 mata uang yang paling banyak diperdagangkan dalam hal omset valuta asing global, Yuan Tiongkok atau Renminbi atau RMB telah mengalami kemajuan yang solid dan mantap dalam mencapai internasionalisasi selama beberapa tahun terakhir. Ia adalah Pen Shenglin, Wakil Direktur International Monetary Institute di Renmin University di Beijing, yang berbagi wawasannya tentang internasionalisasi Yuan Tiongkok dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network atau CGTN setelah menghadiri konferensi tahunan Financial Street Forum 2023. Menurut laporan internasionalisasi RMB yang baru-baru ini diterbitkan oleh People's Bank of China pada akhir Oktober 2023, dalam 9 bulan pertama tahun 2023, pembayaran RMB lintas batas mencapai lebih dari 38 triliun yuan atau sekitar 82 triliar rupiah, naik 24% dari tahun ke tahun. Dari jumlah tersebut, hampir seperempatnya digunakan untuk penyelesaian perdagangan yang menjadi level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Terkait laporan tersebut, Pen mengatakan signifikansi global RMB yang terus meningkat dan implikasinya terhadap ekonomi dunia. Pasalnya, Tiongkok telah menjalin kemitraan dengan lebih banyak negara di dunia, tetapi masih membutuhkan beberapa tahun lagi bagi Yuan Tiongkok untuk memimpin di antara mata uang pembayaran dunia. We are one of the top 5 currencies right now in the world, especially in the cross-border trade settlement, but also in some of the financial transactions as well as the reserve currency. Having said that, it's a long journey. It's going to take another few decades to become a leading currency service provider in essence. Pen mengatakan bahwa internasionalisasi renminbi akan membantu meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara mitranya, dan meningkatkan infrastruktur fiskal juga akan membantu mendorong kemajuan internasionalisasi mata uang tersebut. It will be very, very important because China is a top trading partner for many, many countries in the world. When we trade with each other, we would prefer to have our own currency to settle. However, in the past, because certain limitations in the infrastructure, for example, the payment system, so today, of course, we are building the bilateral partnerships. We are building up
multilateral agreements. We're also doing the so-called physical infrastructure side. That means like payment systems, so that it will be easy, safe, efficient, and convenient to use renminbi for trade settlement, for investment, for reserves as well. Okay. Daerah otonomi Xinjiang Uighur di barat laut Tiongkok telah mengambil langkah signifikan dalam upaya keterbukaan dan kemajuan ekonominya. Hal tersebut sebagian besar berkat pengembangan dan peningkatan 18 pelabuhan darat yang menawarkan gerbang emas dari Tiongkok ke Asia Tengah dan Eropa. Di Pelabuhan Jalan Raya Horgos, sebuah pelabuhan perbatasan di Xinjiang, setiap hari ada sekitar 1.000 kendaraan komersial yang melewati bea cukai dalam perjalanannya menuju pelanggan di Asia Tengah dan Eropa. Alhasil, Horgos kini menjadi pelabuhan darat terbesar di Tiongkok untuk ekspor mobil. 今年以来，霍尔果斯公路口岸商品车的最高单日出口量呢，达到了1302辆，是达到了历史新高。截止到目前，霍尔果斯公路口岸的入出境车辆总数已经突破了20万辆。Xinjiang juga telah menjadi koridor emas untuk transportasi kereta api. Saat ini ada 112 rute kereta barang Tiongkok Eropa melewati pelabuhan Alashankou yang menghubungkan Tiongkok dengan 21 negara. Selain itu, 80 rute juga melewati Horgos, menjangkau 18 negara dan 45 kota dan wilayah. Menurut statistik dari Bea Cukai Urumqi, total volume impor dan ekspor melalui pelabuhan Xinjiang mencapai 779,12 miliar yuan atau sekitar 1.677 triliun rupiah dari Januari hingga Oktober tahun ini, meningkat 24,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mencetak rekor baru. Selain itu, pengembangan pelabuhan darat juga telah mendorong pertumbuhan industri. Dengan mengandalkan pelabuhan Baktu, zona percontohan pembukaan dan pengembangan utama di Prefektur Tacheng di Xinjiang, yang sekarang menjadi tempat bagi 63 perusahaan, telah melihat industrinya berkembang pesat, tak terkecuali manufaktur peralatan tenaga angin dan produk pertanian, serta pengolahan makanan. 我们将进一步提升和强化巴库图口岸的基础设施和通关能力。 不断促进产业聚集发展，推动塔城地区充分释放口岸经济的活力。 Seiring dengan pembelian biji-bijian musim gugur yang berjalan dengan tertib di Provinsi Heilongjiang Timur Laut Tiongkok, fasilitas penyimpanan biji-bijian setempat telah memperkenalkan platform manajemen cerdas untuk mempermudah penjualan biji-bijian bagi para petani. Platform manajemen penyimpanan biji-bijian yang cerdas ini memungkinkan manajemen digital untuk inventaris biji-bijian dan merampingkan proses penjualan biji-bijian. Dengan kartu pintar, petani biji-bijian di Qiqihar, sebuah kota di Heilongjiang, dapat menjual hasil panen mereka tanpa dokumen apapun dan memeriksa proses penjualan biji-bijian kapan saja. Hal tersebut secara signifikan berhasil meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi para petani. Fasilitas penyimpanan biji-bijian di Kabupaten Tailai Qiqihar baru-baru ini juga kedatangan puluhan truk yang menunggu untuk menjual biji-bijian setiap harinya. Biro Biji-bijian Lokal di Tailai juga melakukan pengawasan pembelian biji-bijian untuk memastikan proses pengadaan biji-bijian yang stabil. Hingga hari Jumat 10 November lalu, Heilongjiang telah membeli 11,21 miliar kilogram biji-bijian, 280 juta kilogram lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 我们现在使用一卡通大屏幕，那个杂质可水分，一目了然。最后我们去捡金，捡完金之后有指定的卸到指定的仓里头，我们不用跟着去。到最后抛完秤之后，我们那个算账30分钟就到账了。 Penjualan box office tahunan Tiongkok melewati angka 50 miliar yuan atau sekitar 108 triliun rupiah dalam 317 hari, mencetak rekor kecepatan baru menurut data awal dari administrasi perfilman negara tersebut. Dari data Kantor Dana Film Nasional Tiongkok menunjukkan bahwa pada hari Selasa 7 November lalu, film domestik Tiongkok menyumbang 41,7 miliar yuan atau sekitar 90 triliun rupiah, atau 83,4% dari keseluruhan pengeluaran. Sisanya film-film import menyumbang 8,3 miliar yuan atau sekitar 18 triliun rupiah. Ke-10 judul film produksi Tiongkok terlaris adalah film komedi thriller sejarah Full River Red, film fiksi ilmiah The Wandering Earth 2,
dan drama kriminal No More Bets. Pada musim liburan festival musim semi di awal tahun 2023, box office Tiongkok meraup hampir 6,76 miliar yuan atau sekitar 14,5 triliun rupiah, tertinggi kedua dalam sejarah. Pada musim Hari Buruh Internasional, pendapatan box office Tiongkok juga meningkat dari tahun sebelumnya menjadi hampir 1,52 miliar yuan atau sekitar 3,2 triliun rupiah, hanya lebih rendah dari tahun 2019 dan 2021. Rekor tertinggi yang dicapai box office Tiongkok selama musim panas dari bulan Juni hingga Agustus 2023 adalah sebesar 20,62 miliar yuan atau sekitar 44,3 triliun rupiah dan jumlah penonton yang hadir di bioskop sebanyak 505 juta orang. Pemirsa, usai sudah Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan Anda. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. Semoga Anda sehat dan sejahtera selalu. Sampai jumpa.